Jadi biar kita bisa double, untuk si suami bisa kerja di luar dan si istri itu bisa atau si anak bisa kerja di rumah juga gitu. Jadi begini caranya ya. Jadi kita itu apa namanya ternak dengan skala rumahan tapi bisa menghasilkan cuan, yaitu saya terbentuk lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya peternak layan mandiri. Kali ini kita akan bahas tentang penghasilan cuan di rumah ya, dimana ini sangat berperan penting untuk ekonomi di rumah kita ya. Jadi biar kita bisa double, untuk si suami bisa kerja di luar dan si istri itu bisa atau si anak bisa kerja di rumah juga gitu. Jadi begini caranya ya. Jadi kita itu apa namanya ternak dengan skala rumahan tapi bisa menghasilkan cuan, yaitu hati saya terketuk lagi dengan apa peternakan biar untuk apa namanya si penjualan telur yang komersil gitu ya, bisa dibuat apa bisa dijual telur tetesnya, bisa dijual komersilnya gitu. Nah, di sini saya bikin ayam komersil, yaitu ayam Purwamerta chicken, yaitu telurnya nanti kita bisa dijual ke warung ya, untuk yang non fertil gitu. Tapi kalau untuk fertil kita bisa diteteskan sendiri dan untuk diperbanyak di halaman rumah kita gitu, di belakang rumah kita. Jadi ada yang ngurus gitu, biar si suami bisa kerja di luar, bisa kerja atau bisa kuli bangunan ataupun apa cari sampingan, apa bukan cari sampingan, apa cari cuan di luar gitu, seperti apa yang bisa menghasilkan uang yang halal gitu. Dan si istri bisa mengurusi ayam di rumah gitu. Itu baik dari peliharaan maupun dari apa segi ngasih pakan, dari segi apa memberikan air, itu nanti kita didik gitu si istri itu sama kita gitu, gimana caranya membersihkan galon ataupun apa air, untuk mengisi air itu berapa hari sekali ataupun berapa apa untuk menggantikan air gitu, biar si ayam tersebut tidak drop ataupun tidak sakit gitu. Karena faktor utama itu adalah ayam itu di air bersih, steril, insya Allah si ayam juga sehat. Yang penting kandang mendukung dan udara juga mendukung gitu. Nah, jadi kita itu apa si istri itu untuk ngurus ayam, mulai dari kandang, dari apa pembersihan kandang, terus dari penggantian air, terus dari apa bisa juga untuk jual, misal bikin packing untuk yang beli online gitu, untuk telur tetesnya itu kan jadi apa double gitu penghasilannya gitu. Si suami dapat cuan di luar dan si istri juga punya sampingan gitu. Tapi saya sarankan jangan dipotong itu untuk apa namanya cuan yang di rumah itu, biarkanlah buat istri sendiri, buat anak-anak kita gitu. Itu kan lumayan, misal sehari kita dapat 2 kilo kan kita jual 20.000 per
kilonya gitu kan, lumayan dapat 40.000 sehari gitu kan, lumayan buat beli beras, buat jajan anak gitu kan. Untuk pakannya gimana? Untuk pakan kita bisa selfie. Misal nih kita pakai pakan jadi nih, satu karung itu habis berapa hari gitu atau berapa bulan gitu untuk si apa namanya pakan itu. Nah kita oplos aja pakai misal sisa nasi gitu kan, tapi saya rasa pakai selfie juga gitu untuk kelangsungan si warna telurnya tersebut gitu. Karena kalau nggak pakai selfie itu nanti akan pias nanti si telurnya gitu. Kasih tahu juga arahan si istri itu biar apa, bersih-bersih kandang gitu kan. Jadi enak itu untuk menghasilkan cuan seperti itu. Jadi berjalan gitu. Yang si suami kasihkan nanti uangnya ke istri, dan istri juga apa bisa memanfaatkan uang tersebut gitu, yang pemberian dari suami. Dan untuk keseharian kan itu udah lumayan kan pemasukan kan kalau kita jual telur gitu. Insya Allah yang ini bisa maju. Karena apa? Karena penjualannya tidak sulit, itu cuman ke warung-warung yang terdekat gitu. Bahkan tetangga juga kalau kita udah tahu kandang kita menghasilkan telur gitu atau ternak ayam petelur, itu pasti akan datang berbondong-bondong loh. Itu tiap hari pasti itu habis itu, saya yakin, karena ayam telur ras ini jarang dijumpai di pedesaan-pedesaan gitu. Biasanya khusus peternak besar gitu kalau ayam petelur ini. Jadi kita bikin skala rumahan gitu. Misal kita pelihara jangan banyak-banyak dulu aja, sedikit-sedikit gitu. Dan kita juga harus ajari istri kita cara merawat ayam gitu, baik dari yang sakit maupun yang sembuh. Terus untuk cara pengobatannya juga kasih arahannya juga gitu, biar apa tidak trouble nanti di jalan gitu. Jangan kita apa wah si istri juga udah ini apa udah dapat cuan, kenapa kita nggak membimbingnya? Kita juga harus membimbingnya gitu, biar apa kelangsungan si ayam tersebut produksi lancar gitu. Nah itu solusinya itu. Saya senang peternak-peternak mandiri maju gitu, jadi biar apa menghasilkan cuan di rumah juga gitu. Kan udah enak kan kalau udah dapat apa namanya penghasilan di rumah, jadi kita nggak bingung gitu. Intinya si uangnya itu untuk membeli ayam atau apa, jangan pernah pinjam online gitu ataupun pinjam gitu. Cukup sedikit aja gitu, apa yang kita butuhkan, apa yang kita punya, ambil sedikit aja, nanti juga akan banyak. Karena saya jual telur tetes itu insya Allah merakyat, maksudnya merakyat itu sekali beli bisa terus selamanya gitu, untuk memproduksi telur tersebut gitu, enggak beli lagi gitu. Karena ini untuk peternak rumahan gitu. Oke, karena raw marta chicken ini dikhususkan untuk bikin telur ras coklat gitu, untuk penghasilan di rumah kita gitu. Nah itu tujuan saya gitu ya, mudah-mudahan ini bisa diterima di masyarakat juga gitu ya, di masyarakat peternak-peternak kecil gitu. Karena kalau di ayam kampung saya rasa itu akan kewalahan kalau si istri mengurusnya gitu. Tapi kalau untuk ayam petelur, jadi itu selamanya terus cuman kita awal modalnya itu membesarkan kalau udah membesarkan, udah menghasilkan cuan selama 5 bulan atau 6 bulan itu akan berjalan terus. Kita ada pemasukan dari telur, terus kita teteskan. Kalau mau diperbanyak nih kita teteskan aja. Oh kebanyakan ini jantannya, kita jual karkas aja, atau jual ke tetangga gitu si ayam ayam dagingnya, atau kita sembeli sendiri, kita jual dagingnya gitu kan, lumayan itu kan, dua penghasilan gitu, dua pemasukan gitu, dari telur, dari daging gitu. Nah itu maksud saya itu kayak gitu. Jadi double gitu, penghasilan dari penjualan daging sama penjualan telur gitu. Katanya nggak sesuai dengan omongan peternak layar mandiri.
Nah, coba aja gitu, karena praktik ini sudah saya terapkan sejak tahun 2020 dulu itu Bang, waktu di Gendrir gitu. Yang si jantannya bisa dijual, yang si betinanya kita kembangkan terus. Kalau mau diperbanyak ya tinggal teteskan gitu. Nah si istri juga nanti ajari untuk cara penetesan telur gitu. Nanti juga akan senang dari si istri itu ada kegiatan di rumah gitu, atau anak-anak ada kegiatan di rumah gitu. Itu cara ngasih pakan yang baik, terus cari perawatan yang baik untuk ayam, cara kasih minum gitu. Nah itulah solusinya untuk apa, bikin apa, penjualan online ataupun di pedesaan kita gitu. Saya yakin itu akan banyak yang ini apa, yang menerima tetangga kita. Nah kalau kita itu jangan pelit-pelit. Kalau kita udah banyak ayamnya, kasih tetangga 1 bulan sekali, kasih telur 5 gitu. Kan lumayan itu, tetangga juga akan berisik, akan ini, gak akan ngoceh-ngoceh gitu. Tapi jangan banyak-banyak, nanti takut di demo gitu. Intinya sehari kita itu bisa menghasilkan 2 kilo, 3 kilo itu udah lumayan gitu. Karena ini hasil cetak sendiri loh, bukan dari beli DOC, bukan dari apa, hasil cetak sendiri gitu. Intinya kita harus bisa memanfaatkan uang tersebut gitu. Misal nih beli pakan untuk 1 bulan, kita bisa sisihkan aja 1 bulan misalnya 500.000 untuk beli pakan nih, 500.000. Nah kita sisihkan 20.000 kali 3 kan udah 600, belum udah kebeli itu. Nah yang 20 kan bisa masuk kantong, itu kan udah lumayan itu. Nah itu maksud saya. Oke, cukup jelas tentang penghasil cuan di apa, rumah kita, atau jadi ATM, jadikan ATM rumah kita untuk masa depan anak-anak kita. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Peter Lain Menteri. Salam sukses buat kita semua.